Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di UINSI Samarinda. Kali ini kita akan belajar praktek pembelajaran. Silahkan tonton habis video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Cerdas? Ceria, berakhlak mulia. Amin. Sebelum kita masuk di kelas, ayo kita berbaris bersama sambil bergerak dan bernyanyi. Oke? Baris yang rapi ya. Lonceng berbunyi baris di halaman. Siap kaki rapat, pegang pundak teman. Tangan ke atas lalu direntangkan. Putar ke bahu, turunkan ke pinggang. Lompat tinggi-tinggi, 1, 2, 3. Mari-mari burung terbang di udara. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Ayo angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo kakak, ayo adik, berbaris bersama. Ayo muslim, ayo muslimah, seperti tentara. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk, kita periksa buku dulu ya. Oke. Silakan berbaris yang rapi. Ayo, kita masuk ke dalam kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Banjir datang karena apa? Karena sampah di mana-mana. Aliran sungai pun tersumbat, sungai-sungai meluap. Banjir datang karena apa? Karena banyak pohon ditebang. Ayolah jaga pepohonan, jaga lingkungan kita. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang alam semesta. Sekarang tetap alam semesta, tapi dengan subtema yang berbeda ya, yaitu gejala alam. Masih ingat apa itu gejala alam? Iya benar, gejala alam merupakan peristiwa yang terjadi secara alami dan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Ada gejala alam yang berbahaya bagi kehidupan kita, ada juga yang membawa berkah bagi kehidupan kita. Hari ini fokus tema kita adalah tentang banjir. Masih ingat tentang pelajaran kemarin tentang hujan? Siapa yang masih ingat tentang proses terjadinya hujan? Iya benar, hujan terjadi karena pertama-tama air yang ada di permukaan bumi itu meluap ke atas, naik ke atas seperti sumber air laut, air sungai, air danau, air sumur, dan sumber-sumber air lainnya. Itu meluap ke atas, berkumpul di awan. Di awan yang berat mengandung air, bergeser ditiup angin, akhirnya awan hitamnya tidak kuat lagi sehingga turunlah tetes-tetes air yang dinamakan dengan hujan. Nah, karena pelajaran kita hari ini bencana alam tentang banjir, nah apa kaitannya ya antara hujan dengan banjir? Nah, mari kita saksikan, kita lihat pembelajaran kita hari ini ya. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan daratan atau tanah yang biasanya kering. Banjir terjadi banyak di kota-kota besar karena permukaan tanah terlalu rendah dibandingkan permukaan laut. Jadi resapan tanah, resapan air itu berkurang seperti kota kita Samarinda yang sering terjadi banjir. Apa sih penyebab banjir? Anak-anak tahu? Iya, banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi. Kenapa sih tuh curah hujan yang tinggi? Curah hujan yang tinggi yaitu hujan yang berlangsung terus-menerus selama berhari-hari tidak berhenti, mengakibatkan menumpuknya air di daratan sehingga terjadi banjir. Nah, penyebab banjir yang kedua adalah penebangan pohon secara liar.
Menebang pohon menyebabkan tanah menjadi gundul, sehingga ketika hujan turun tidak ada yang bisa atau meresap air. Nah, akibatnya air akan meluap dan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Penyebab banjir yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Sampah berserakan di mana-mana sehingga ketika hujan turun, sampah yang berserakan tadi lari ke got, ke sungai, ke selokan, sehingga airnya pun tersumbat. Nah, ketika air tidak lancar mengalir sungai, membuat air sungai meluap ke jalan dan kemana-mana sehingga menyebabkan banjir. Banjir yang keempat adalah pembangunan manusia, yaitu pembangunan pemukiman manusia dengan membangun rumah-rumah, gedung, toko, mal, dan masih banyak bangunan lainnya. Sehingga lahan hijau itu makin berkurang. Berkurangnya lahan hijau makin berkurang pula penyerapan air, dan ketika hujan turun air akan mengenang kemana-mana dan membuat banjir. Nah, anak-anak, apa yang kita lakukan untuk mencegah bencana banjir? Iya, benar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Jangan membuang sampah ke sungai, selokan, tapi buanglah sampah pada tempatnya ya. 2. Menghindari membuat bangunan atau rumah atau toko di pinggir sungai. Pembangunan rumah dan bangunan di pinggir sungai dapat mempersempit sungai, sehingga ketika hujan turun, aliran sungai pun bisa tersumbat. 3. Menebang pilih atau rebusasi. Setelah menebang pohon, kemudian ditanam lagi pohon yang baru. Utamakan menanam pohon yang berakar besar sehingga bisa meresap air dalam tanah. 4. Memperbanyak lahan terbuka yang hijau. Lahan terbuka hijau di perkotaan bisa menggantikan hutan dan menambah daerah resapan di perkotaan agar terhindar dari banjir. 5. Menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin ya, dengan bergotong royong membersihkan parit, membersihkan saluran air got, sehingga ketika hujan turun airnya menjadi lancar menuju ke sungai dan tidak akan terjadi banjir. Bencana banjir dapat menimbulkan kerusakan sarana prasarana karena banjir merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan fasilitas umum lainnya. Banjir meluap ke jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi, yaitu terjadinya macet. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah merasakan kebanjiran? Iya, sedih ya kalau kita terkena banjir, kita harus mengungsi ke tempat keluarga yang jauh. Terus rumah-rumah kita menjadi kotor, jadi sarang penyakit. Nah, anak-anak, siapa yang pernah membantu korban bencana banjir? Iya, membantu korban bencana banjir. Hebat ya, anak hebat semuanya, anak pintar. Nah, anak-anak membantu korban bencana banjir bisa berupa apa saja? Iya benar, makanan, minuman, apalagi pakaian, apalagi obat-obatan. Benar sekali, itu semua diperlukan. Dan untuk adik bayi juga diperlukan apa sayang? Iya, pakaian bayi seperti selimut. Nah, nanti pekerjaan kalian ditugas di buku lembar kerjanya adalah menghitung benda-benda yang diperlukan oleh korban bencana alam ya. Tugas kalian itu pertama menghitung benda-benda yang dibutuhkan korban bencana alam seperti banjir. Terus kedua tugas kalian itu menuliskan huruf banjir. Huruf banjir apa saja sayang? B, A, N, J, I, R. Iya benar, banjir. Nah, nanti kalian
susun kata-kata B, A, N, J, I, R menjadi kata banjir. Terus tugas yang ketiga adalah anak-anak membuat perahu dari plastisin. Nah, kayak mana sih ya Bunda membuat perahu dari plastisin? Ya, tugas anak-anak itu membuat perahu yang dipakai para korban, para tim SAR untuk menolong korban bencana alam, yaitu membuat plastisin dan membuat perahu dari plastisin. Oke. Terus tugas pengaman yang keempat adalah pengaman yaitu bermain dakon. Nah, di situ anak-anak belajar untuk berhitung berapa jumlah biji yang harus anak-anak sebarkan, yang harus anak-anak distribusikan ke lubang-lubang yang ada pada dakon tersebut. Nah, selamat bekerja, tetap semangat dan selesaikan tugasnya ya. Oke? Ayo sama-sama Ibu akan lihat satu persatu tugas kalian. Anak-anak, gimana perasaannya? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Iya, senang, bahagia. Oke, apakah kalian masih ingat lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama? Iya, lagu tentang banjir ya. Sekarang kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Banjir datang karena apa? Karena sampah di mana-mana. Aliran sungai pun tersumbat, sungai-sungai meluap. Banjir datang karena apa? Karena banyak pohon ditebang. Ayolah tanam pepohonan, jaga lingkungan kita. Tepuk semangat, semangat. Nah, anak-anak, siapa yang mau menceritakan kegiatan hari ini? Kalian tadi pagi kerjakan apa saja? Iya, ada yang menghitung benda-benda yang diperlukan bencana alam, banjir. Oke, hebat. Apalagi? Oh, ada yang menulis kata banjir, pintar. Apalagi? Iya, membuat perahu untuk korban bencana banjir. Oh, hebat. Apalagi? Iya, benar. Nah, anak-anak, dari pelajaran tadi, ayo sama-sama kita menjaga lingkungan kita supaya tetap terjaga sehingga terhindar dari bencana dan mara bahaya. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, anak-anak yang belum dijemput jangan keluar dulu. Yang sudah dijemput silakan keluar. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok ya. Demikianlah video praktek pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dah.